Hari Minggu lalu saya membawakan ibadah 1 dan ibadah 2 tentang bagaimana rumitnya seorang pribadi manusia. Manusia itu rumit. Manusia itu sulit untuk ditebak. Manusia itu kompleks. Karena di dalamnya ada watak, ada karakter, ada manner, ada attitude, ada adab di dalamnya. Ada hasrat, ada luka, ada trauma, dan itu bercampur jadi satu, dan semuanya digerakkan oleh nurani. Di dalam kerumitan itu, saudaraku, banyak manusia yang tidak menyadari bahwa dia sedang hidup di dalam penghujung hari hidup. Banyak manusia yang tidak menyadari dia berada di penghujung akhir zaman hari ini. Banyak orang masih menunggu antikris. Banyak orang masih menunggu akan terjadinya fenomena-fenomena yang bisa membuat dirinya yakin bahwa itu adalah penghujung akhir zaman. Padahal sejatinya, saudaraku, kita berada di penghujung akhir zaman. Dan banyak orang yang menunda untuk hidup benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka mereka tidak bereaksi secara serius untuk menanggapi setiap kebenaran yang berlalu di telinganya, berlalu di dalam hidupnya, untuk segera bergegas untuk dia hidupi. Waktu itu anugerah, katakan amin, saudaraku. Dan waktu itu adalah kesempatan. Maka dibutuhkan fast respon untuk kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Maka kita harus fast respon. Karena kalau kita tidak fast respon, kita akan kehilangan banyak momen di mana kita seharusnya jadi berkat untuk banyak orang, jadi berkat untuk kerajaan Allah. Dan keterlambatan, ketidakcepatan kita untuk bermanuver mengikuti apa yang Tuhan mau, seringkali berakibat fatal dalam kehidupan kita. Lot contoh salah satunya. Dia berlama-lama ketika dia mendengar seruan dari malaikat Tuhan, dia kehilangan istrinya. Ini pelajaran untuk engkau dan saya, saudaraku. Pelajaran dari Lot itu adalah pelajaran yang harus ditancapkan kuat-kuat di dalam diri kita. Saya berani bertaruh, banyak orang Kristen, banyak orang pencinta suara kebenaran yang tidak bergegas, tidak cepat-cepat untuk cepat merespon apa yang menjadi firman Tuhan yang sampai di telinganya. Karena banyak orang yang tidak punya perasaan krisis. Saya berani berkata begini karena saya tahu hidup ini ada ujungnya. Saya tahu life is not about me, but you, my Lord. Kalau life about me, saya akan menagih harga diri saya kepada kalian semua. Saya akan berhadapan dengan Anda dan saya berkata, kau jangan injak harga diriku. Tapi hari ini saya berkata, Lord, it's not about me, it's all about you. Karena Tuhan datang kembali dan dunia kiamat, dan itu akan terjadi. Maka pada malam hari ini, apa yang membuat dirimu tidak serius? Apa yang membuat dirimu mendelay apa yang seharusnya kau segera lakukan? Berjuanglah, lakukan. Kamu boleh bertuhan
sungguh-sungguh boleh. Tapi yang paling penting adalah buahmu harus ada. Kau mau bertuhan model apapun, kau mau seaktif apapun, kau mau senekat apapun sama Tuhan, tanpa buah yang manis, buang waktu. Kekristenan itu harus be fruitful, harus berbuah. Dimana kita harus bisa menempatkan diri untuk kita bisa seperti Yesus itu bukan hanya sebagai retorika, kalimat, retorika bahasa, slogan GSKI yang digaungkan tiap saat tanpa buah yang diperjuangkan untuk semakin hari semakin manis dan semakin bisa dinikmati orang banyak. Karena hidup kita keruh, saudaraku. Kita diikuti dengan begitu rumitnya cerita hidup, karakter, semuanya. Dan kita masih dibelenggu dengan berbagai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Padahal melepaskan itu semua tidak mudah. Setiap minggu, setiap hari Rabu, setiap hari pagi, malam kita mendapatkan siraman rohani yang begitu seharusnya memotong itu semua. Tapi betapa degilnya daging ini masih aja jatuh. Manusia yang ada di dalam Tuhan, dia akan teduh. Katakan amin. Kemarin minggu saya katakan itu, betul? Manusia yang ada di dalam Tuhan, dia punya koneksi kuat bersama dengan Tuhan. Manusia itu teduh. Tidak semua hal harus kau bela dirimu. Tidak semua hal harus kau ungkapkan emosimu. Tidak semua hal harus kau umbar semua hal tentang dirimu. Percayalah sama saya. Di dalam diammu, di dalam bisumu, dan di dalam uluran tanganmu untuk kau meminta maaf terlebih dahulu, ada pembelaan Tuhan. Jangan takut, karena segala sesuatunya itu baik. Saya katakan ini supaya kita semua tidak terbelenggu dengan apapun. Seperti seringkali saya ngomong apa, kalau ada mobil kita diem, seperti kemarin itu, yang kecelakaan di tol itu apa? Reporter apa? TV One, baru diem ditabrak. Buam! Yang nabrak itu macam-macam. Hidup kita juga sama, kita diem ditabrak macam-macam. Kalau Anda teduh dalam Tuhan, Anda tetap tenang. Saya ajak kita semua di titik itu. Pikiran, perasaan, kehendak, nilai diri, harga diri, rumitnya kita, mulai saat itu juga ketika ada yang nabrak, pegangi satu-satu. Jangan meleset. Jangan, paham nggak, saudaraku? Paham ya? Stop. Kalau kau hidup, kalau kau memiliki waktu yang ada disediakan kepada dirimu, tapi ujung-ujungnya hanya untuk kesenangan dunia, maka hidupmu sangatlah sia-sia, saudaraku. Kamu bisa dan boleh memiliki apapun di dunia ini, tapi jangan mencintai itu. Halo? Engkau boleh, engkau bisa menikmati, tapi jangan memperhalakan itu. Termasuk dirimu dulu. Orang lolos, nggak punya apa-apa, masih bisa oke, masih bisa. Tapi harga diri, prideness ini seringkali nggak bisa orang. Sebab yang boleh kita miliki, yang boleh kita cintai, yang boleh kita muliakan, kita jadikan sesembahan itu hanya Tuhan. Maka dalam 2 Petrus 3, firman Tuhan berkata, kalau unsur-unsur dunia ini akan terbakar dalam nyala api, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kau boleh miliki semuanya loh. Saya katakan sekali lagi, kau boleh miliki semuanya. Tapi jangan kau cintai itu semuanya. Maka kalau semuanya itu hilang di tanganmu, kau tidak gila. Karena banyak orang memiliki semuanya, mencintai semuanya, hilang semuanya, gila semuanya. Dia depresi semuanya, dia lompat, dia bunuh diri. Dia berikan dirinya untuk dunia. Kau harus bertumbuh, saudaraku, menjadi mature. Kau harus grow.
engkau harus bertumbuh menjadi pribadi yang benar-benar dewasa. Jangan sampai ada yang mengikat dirimu, termasuk dirimu sendiri. Maka kau bisa berkata, I'm yours, ketika engkau tidak merasa memiliki dirimu. Maka malam hari ini, saudaraku, larilah secepat-cepatnya. Karena engkau harus tahu bahwa waktu hidupmu tidak panjang. Lari dalam hal ini adalah lari dari dosa-dosamu, manusia lamamu. Kau berjuang serius, saudaraku. Kau tidak bisa bermain-main, kau tidak bisa berlenggang kangkung kakimu. Kau berkata, nggak apa-apa, masih ada waktu. Saya mau ajak gereja ini bukan tugas pendeta saja. Gereja ini adalah tugas kita semua. Hari ini banyak orang berjuang bagaimana memuridkan banyak manusia di luar sana yang belum mengenal Tuhan dengan berbagai cara mereka, gereja. Kau dan saya hari ini bagaimana mau memuridkan orang lain, mengajak orang lain lari kepada Tuhan, kepada langit baru, bumi baru. Tapi kalau kita sendiri pun belum benar-benar lari secepat-cepatnya untuk hidup di dalam hidup yang baru. Hamba-hamba Tuhan, jangan bingung dengan hal-hal penghidupanmu. Kau punya komandan yang tahu tentang penghidupanmu. Kau harus seperti Yesus yang menangisi Yerusalem. Kau dan saya hari ini tidak, saudaraku. Kita sibuk dengan banyak hal di dunia ini. Kalau hari ini kau berlari dengan banyak hal, hari ini kau berhenti. Kau harus berlari untuk kepentingan Tuhan. Kalau dalam rumah tangga, orang tua harus lari dulu. Supaya anak-anaknya melihat bahwa orang tuanya sedang membagikan apa yang benar kepada generasi di bawahnya. Anak-anak, menantu, cucu akan mengikuti bagaimana seorang orang tua itu memiliki apa yang benar. Bagaimana mereka mewariskan sesuatu yang benar. Mereka berjuang mencintai Tuhannya. Atau boleh saya katakan, semua pemimpin harus punya keharuman. Keharuman Allah itu sendiri. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau engkau tidak punya keharuman Allah itu sendiri, susah, saudaraku. Saya katakan ini dengan betul, saudaraku, dengan kasih saya mengingatkan. Tidak ada kata terlambat ketika nafasmu masih ada, jantungmu masih berdetak. Yesus sendiri yang berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dalam Matius 25:13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Maka pada malam hari ini, saudaraku, saya mau mengingatkan kepada kita semua, setiap kita harus fast respon di dalam hidup ini. Persiapan kita harus benar-benar jauh-jauh, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri untuk kita benar-benar bisa menapaki kekekalan itu dengan baik. Dimulai hari ini. Sudahi kemanusiaanmu itu. Sudahi ego dirimu. Sudahi semua impian-impian duniamu. Sudahi semua hal yang mengikat dirimu. Mulailah menapaki hari hidupmu di dalam kekudusan Tuhan. Bereaksilah dengan teduh. Halo? Bereaksilah dengan teduh. Hati-hati. Kalau terjadi perselisihan, segeralah bereskan hatimu. Mintalah maaf. Saling memberi maaf. Jangan lama-lama. Jangan setan masuk dan jadi pangkalan yang kuat. Kalau kau tidak berani di situ, saudaraku, jangan harap kau masuk dalam kekekalan yang sejati. Allah itu Allah yang tegas, Allah yang tidak bisa dipermainkan.
Dia lihat hatimu, dia lihat kualitasmu, dia lihat tindakanmu, dia lihat perjuanganmu. Sampai di titik mana engkau sampai memperjuangkan hidupmu untuk menyenangkan dia. Meskipun ketika engkau berjuang menyenangkan dia, engkau sakit, engkau menangis, dan engkau berasa seakan-akan, kenapa harus aku lakukan ini, Bapak? Tapi aku tahu hari ini aku lakukan ini karena aku mau mencintaimu, aku mau menyenangkan engkau. Bahkan kita kalau berkata, seperti beberapa renungan yang lalu di malam hari saya berkata apa? Orang fasik itu gemuk dan sehat. Mereka terhindar dari malapetaka. Sang pemazmur yang begitu berjuang mencintai Tuhannya, dihajar, kena kutuk, kena tulah. Bahkan dia sampai berkata, seperti hewan aku di sampingmu Allah. Kalau kau merenungkan itu, saudaraku, kau tahu yang namanya proskuneo itu nyata dalam hidupmu. Kau bisa berkata, ini bukan aku lagi, hidupku bukan tentang aku lagi, tentang Tuhan. Orang kalau sudah sampai di situ, saudaraku, lemparan responnya itu udah beda. Kalau kau mau perdalam spiritualitasmu, kau teduh. Halo? Kau teduh. Orang mau model apapun, sudah, sorry, Cik. Maafkan aku. Sorry, Cik. Maafkan aku. Besok selesai. Kalau spiritualmu rendah, apa? Lu memang salahku apa? Lu kenapa kamu begitu? Hah? Berantem rabar. Bapak Ketua Sinode kita mengajarkan, dulu saya nggak bisa paham tentang dia, tentang kata diamnya dia itu. Lu mau boceng li harus dilawan dong. Halo? Kok yes, memang yes kan? Loh, orang boceng li harus dilawan, harus dikasih pelajaran dia orang. Tapi hari ini saya paham, semakin spiritualitasmu dekat sama Tuhan, semakin terbang tinggi, semakin. Sebelum beliau sakit dia berkata apa? Bisu. Artinya apa? Jangan ada apa yang muncul, matiin. Ampuni. Keren. Kalau kita bisa sampai di situ, berarti kita sedang mentaati kehendak Allah. Hati-hati, saudaraku, pria-pria kalau lihat cewek cantik. Halo? Takipi ngomongnya. Saya paham ya, coba-coba paham ya. Ayo nih. Ada yang melegalkan, loh. Kita punya karunia melihat. Hai, ketika kau melihat dan kau mengamati, maka akan masuk dan membuahkan dosa. Kalau hatimu, saudaraku, pria-pria, menaruh hati sekecil apapun kepada yang bukan istrimu, itu pengkhianatan. Apalagi untuk Tuhan. Kalau kau menaruh sesuatu yang tidak untuk Tuhan, hatimu, kau berkhianat sama Tuhan. Saudaraku, menjadi Kristen itu harus mati. Jadi Kristen harus mati. Kalau kau tidak mati, Kristus tidak hidup. Kalau Kristus tidak hidup, kau tidak memiliki Zoe dan kehidupan yang sesungguhnya. Maka Roma 8:17 berkata, sebab hanya orang yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mau kembali mengingatkan, hidup kita tragis dan singkat. Cepat atau lambat kita akan berpisah, saudaraku. Halo, kita akan berpisah dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan pasanganmu. Maka kita mulai hari ini yuk benar-benar berlari kepada dunia yang akan datang. Dunia di mana siapapun deh, nanti yang pergi duluan ya udah, tunggu aku di sana. Nggak ketemu loh, saudaraku, kalau kalian nggak serius ya. Saya serius, dia tidak serius, atau dia serius, saya tidak serius, nggak ketemu loh. Kita tidak membangun
kerajaan Rehobot Semarang. Tidak perlu. Halo? Tidak perlu. Yang kita bangun itu adalah kerajaan Allah yang dihadirkan dalam hidup kita. Amin. Tidak usah bangga, oh Rehobot. Percuma saudaraku, kalau hidupmu masih tidak karuan. Kau masih emosian, kau masih dendam, kau masih temperamental, kau masih ngomongin orang. Loh, apakah orang yang sudah di dalam Tuhan pasti, masih bisa jatuh? Bisa, tapi segera bergegas biasanya. Orang sadar kok, dia meratapi dirinya. Maka hari ini bergegaslah. Siapa yang mau cepet-cepet? Bukan cepet-cepet pulang. Bukan cepet-cepet pulang ke sana, enggak. Maksudku cepet-cepet berubah hidupnya. Siapa? Tuhan tandai. Diberkati Tuhan hidupmu. Bareng-bareng ya. Ya, maafkan gembalamu, ibu gembalamu yang belum sampai kepada kesempurnaan, tapi kami berjuang. Maafkan kami tim pastoral church advisor, mungkin belum bisa memberikan full timer, belum bisa memberikan fasilitas yang baik, pelayanan yang baik, tapi kami berjuang, kami mengasihi kalian semua. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk bangkit berdiri.